Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurminita Paradika, peserta Reserse PNS Gelombang 2 Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pendidikan Angkatan 71 Kelompok 2. Kali ini saya akan membahas mengenai tugas individu, agenda 1, analisis isu kontemporer. Sebelum kita mendalami mengenai analisis isu kontemporer, kita harus mengetahui apa sih analisis isu kontemporer. Itu merupakan suatu masalah yang sedang terjadi dan menjadi pembicaraan publik pada masa saat ini, di mana membutuhkan penanganan yang cepat, tepat, dan strategis agar tidak berdampak negatif bagi kelangsungan berbangsa dan juga bernegara. Lalu, ada 8 isu strategi yang dapat mengancam kedaulatan dan juga keutuhan bangsa. Yang pertama, itu ada di korupsi, penyalahgunaan narkoba, terorisme, konflik kepentingan, money laundering, proxy war, miscommunication, dan wabah penyakit. Lalu, untuk tahapan penyelesaian isu, ini ada 4 yang harus kita pahami. Yang pertama, isu identifikasi dan deskripsi isu. Yang kedua, menilai kombinatif isu. Yang ketiga, mendalami atau analisis isu. Lalu yang terakhir, alternatif penyelesaian, di mana ini merupakan 4 tahapan penyelesaian isu yang dapat kita pahami. Di mana untuk tahapan tersebut menggunakan teknik AKPL untuk saja menentukan prioritas isu berdasarkan contoh, aktual, kekhawatiran, problematik, dan layak. Untuk cara kerja sendiri juga, itu menentukan beberapa isu, serta dapat memberikan skor pada aspek tersebut, menjumlahkan skor yang paling tertinggi, dan dapat dipilih sebagai isu utama yang dapat segera kita tangani atau kita proses. Lalu ini juga ada teknik USP. Untuk teknik sama seperti sebelumnya, kita menentukan beberapa masalah, memberikan skor pada aspek tersebut, dan menjumlahkan nilai, di mana nilai tertinggi kita dapat prioritaskan itu segera kita tindak lanjut. Dan USP sendiri ini menentukan masalah yang paling mendesak, mengetahui dampak dan juga perkembangan masalah, dan membantu menentukan penyelesaian isu. Selain teknik ini, kita juga ada teknik fishbone. Untuk teknik fishbone itu diagram tulang ikan. Untuk metode juga sama, di mana kita menentukan masalah utama, membuat cabang penyebab, mengidentifikasi juga akar masalah, dan menentukan untuk solusi perbaikannya. Untuk teknik fishbone itu komponennya ada beberapa komponen. Yang pertama ada man, kedua ada metode, ketiga ada mesin, 4 material, lalu yang terakhir environment lingkungan. Di mana untuk fishbone ini juga dapat membantu menentukan akar penyebab masalah sehingga solusi yang dibuat lebih efektif dan juga tepat sasaran. Berikut adalah teknik-teknik yang dapat kita pelajari dalam menentukan hal itu yang mana yang dapat kita segera tangani atau kita tindak lanjut. Dan untuk agenda 1 pada hari kedua, itu merupakan hal yang saya pelajari mengenai analisis isu kontemporer. Sekian dan terima kasih.